Jumpa lagi dalam Renungan Harian. Dan untuk hari ini saya memberikan judul Nanas Madu, yang didasarkan dari surat Kolose pasal yang kedua, ayat 6 dan ayat 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Salam sehat, penuh rahmat Tuhan sertamu. Siapa tidak kenal dengan nanas madu? Buah ini dijajakan di banyak ruas jalan di Jakarta. Nanas madu sering juga disebut sebagai nanas Pemalang, karena memang berasal dari Pemalang, Jawa Tengah. Nanas madu memiliki ciri fisik lebih mungil dibandingkan dengan nanas dari daerah lain, seperti misalnya nanas Subang maupun nanas Palembang. Nanas madu ini hanya berukuran 400 gram sampai dengan 700 gram. Namun demikian, memiliki rasa lebih manis. Cukup kandungan airnya serta bagian tengah buah tidak tebal dibandingkan dengan jenis nanas lainnya. Merujuk pada buku persyaratan indikasi geografis atau IG Nanas Madu Pemalang yang disusun oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis MPIG Kabupaten Pemalang tahun 2022. Nanas madu ini bukan tanaman asli Pemalang, melainkan berasal dari Bogor, yaitu nanas jenis Queen. Nanas tersebut dibawa oleh tokoh masyarakat Desa Beluk, Kecamatan Belik, Pemalang pada tahun 1942. Sampai di Beluk, mahkota buahnya dibuang di pekarangan rumah. Ternyata mahkota buah itu tumbuh. Karena tumbuh dan berkembang dengan baik, maka tanaman nanas kemudian dijadikan tanaman konservasi di daerah perbukitan setempat yang rawan longsor, sekaligus dibudidayakan. Pada tahun 1975, tanaman nanas Queen ini berkembang secara alami di Desa Beluk dan desa-desa sekitarnya. Namun di Pemalang, buah nanasnya memiliki rasa yang sangat manis dengan ukuran yang lebih kecil bila dibandingkan dengan nanas pada umumnya. Bentuk dan rasa dari nanas madu Pemalang ini sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis dan kelembaban udara yang tetap terjaga dengan adanya embun, bahkan saat kemarau sekalipun. Media penanaman nanas ini juga berbeda jika dibandingkan dengan wilayah lainnya, yakni dengan media batu. Oleh sebab itulah, sebelum dikenal sebagai nanas madu Pemalang, nanas ini dikenal sebagai nanas batu. Memang benar bahwa kondisi tanah memang merupakan salah satu faktor penting dalam proses budidaya tanaman. Tanah berperan sebagai tempat tumbuh tegak tanaman, tempat persediaan air, udara dan unsur hara, serta tempat hidupnya organisme yang mampu mendukung pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Pertumbuhan dan perkembangan nanas madu Pemalang ini mengingatkan tentang jati diri kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Agar dapat memiliki karakter seperti Kristus, maka kita juga harus berakar dan bertumbuh di dalam Dia. Rasul Paulus mengingatkan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bila kita ingin selalu menghidupi dan menghayati karakter Kristus di dalam hidup kita, maka kita memang harus berakar dan dibangun di atas Dia.
seberapa banyak nutrisi yang kita serap melalui relasi yang akrab dengan Kristus akan menentukan bagaimana kita menghidupi karakter Kristus itu setiap harinya. Saudaraku, kiranya kisah seputar nanas madu ini dapat kembali mengingatkan kita untuk selalu memiliki relasi yang akrab dengan Kristus, sehingga kita dapat berakar dan bertumbuh di dalam Dia. Dengan demikian, maka kita dapat menyatakan Kristus melalui hidup kita. Selamat berjuang, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Salam, guru dan keluarga. Saudaraku, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami rindu untuk selalu dekat dengan-Mu, sehingga dengan demikian kami dapat menyatakan karakter Kristus kapanpun dan dimanapun kami berada. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk dapat mewujudkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ular itu berkata kepada perempuan itu, jadi yang menggoda Hawa, ular atau iblis? Evert, masa kamu masih bingung? Sudah jelas tertulis bahwa ular yang berkata kepada perempuan itu. Salah lo. Yang menggoda Hawa itu iblis. Emang iblis itu tugasnya menggoda manusia. Ular? Apa kamu nggak bisa baca? Iblis. Ular. Iblis. Ular. Iblis itu yang menggoda. Ular. Apakah saudara-saudara masih ada yang bingung ketika mempelajari Alkitab untuk mengartikan ayat Alkitab? Ada info bagus untuk saudara-saudara. Akan dibuka pemahaman Alkitab untuk kita semua. Metode yang dipakai pasti menarik, metode orang dewasa. Jadi ada pertanyaan, ada diskusi, semuanya itu bebas. Saudara-saudara mengeluarkan pendapat, pemikiran, pemahaman saudara. Dan pada akhirnya para pemimpin akan mengarahkan saudara mempunyai pemahaman yang baik, yang benar, sesuai seturut dengan kitab suci. Mari kita ikut pemahaman Alkitab. Siap?